Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ivon Susanti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sigi, angkatan 69 kelompok 3 tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan tentang nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme, sebelumnya saya ingin memaparkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tugas utama dari seorang ASN atau aparatur sipil negara. Tugas utama dari seorang ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua sebagai aktor utama pelayanan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka. Nah, apa itu aneka? Aneka yaitu mempunyai nilai-nilai dasar. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima anti korupsi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Ada 9 nilai dalam akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, transparansi, yaitu tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Nilai yang ketiga yaitu integritas, yaitu kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Yang keempat yaitu nilai tanggung jawab, yaitu kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu keadilan, yaitu merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam, kepercayaan, yaitu lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang tidak dipercaya. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai keseimbangan, yaitu kinerja yang baik harus disertai keseimbangan, kapasitas sumber daya, dan keahlian yang dimiliki. Yang berikutnya yaitu nilai kejelasan, yaitu mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. Dan nilai yang kesembilan atau nilai yang terakhir adalah konsistensi, yaitu menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap atau pemahaman dari suatu bangsa mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 nilai dalam nasionalisme. Yang pertama yaitu nilai yang pertama adalah sila ke-1 pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Nilai yang kedua yaitu terdapat pada sila kedua Pancasila, yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Nilai yang ketiga yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai yang keempat terdapat pada sila keempat pada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Dan nilai yang terakhir yaitu terdapat pada Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Sulfatin, peserta Latsar CPNS 2019 Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini saya akan sedikit membahas serta menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme beserta mencontohkan dan mengaplikatifkan dalam kegiatan saya sehari-hari. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai seorang perekam medis di Puskesmas Kinovaro, Kabupaten Sigi. Di sini kita semua sudah tahu apa itu definisi dari akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas sendiri adalah sebuah pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh seseorang dalam melakukan tugasnya. Sedangkan nasionalisme sendiri adalah suatu sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai akuntabilitas dalam kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang perekam medis adalah saya wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data medis serta data identitas pasien sesuai dengan Undang-Undang tentang rekam medis, yaitu tentang menjaga kerahasiaan data medis pasien. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa isi dari rekam medis adalah milik pasien, sedangkan dokumen rekam medis adalah milik pelayanan kesehatan. Maka dari itu, saya sebagai seorang perekam medis wajib menjaga kerahasiaan data pasien dari pihak-pihak yang tidak berhak terhadap data pasien itu sendiri, baik keluarga, pengadilan, misalkan dalam contoh kasus-kasus pembunuhan dan kriminalitas lainnya. Jadi yang boleh tahu hanyalah pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri. Nilai nasionalisme yang saya aplikatifkan atau internalisasikan dalam tugas saya sehari-hari, contohnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya sebagai seorang perekam medis, saya tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kepada pasien berdasarkan suku, ras, status sosial, dan lain sebagainya. Saya sebagai seorang perekam medis tidak boleh membedakan pelayanan baik pasien yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS maupun pasien yang umum. Jadi saya wajib melakukan pelayanan yang terbaik kepada pasien sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan kesehatan yang berlaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiani, salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai akuntabilitas dan nilai-nilai nasionalisme kaitannya dengan implementasi di lingkungan pekerjaan atau tempat saya bekerja. Saya adalah seorang guru yang bekerja di
Solo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Adapun nilai akuntabilitas, yaitu yang pertama tanggung jawab. Di sini bagaimana saya seorang guru dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab saya dalam membina karakter anak-anak didik saya yang tidak baik, kemudian dibina dibentuk menjadi karakter yang lebih baik. Kemudian yang kedua, integritas. Nah, di sini bagaimana saya harus mentaati aturan-aturan di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu dengan datang tepat waktu dan juga pulang tepat waktu. Kemudian selain itu menghargai teman rekan saya bekerja. Kemudian yang ketiga, di sini ada keseimbangan. Di sini bagaimana cara saya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban saya di lingkungan sekolah, yaitu kewajiban yang mana? Kewajiban saya dalam mendidik anak-anak didik saya di sekolah. Kemudian ada keadilan. Keadilan di sini bagaimana cara saya mengajar dengan bersikap adil tanpa membeda-bedakan siswa saya, baik dalam sukunya, baik dalam agamanya, baik dalam kemampuannya berpikir. Saya harus bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada anak didik saya. Kemudian di sini konsistensi. Di sini kita harus bersikap konsisten terhadap apa yang telah ditetapkan di sekolah. Contohnya harus menandatangani absen setiap hari. Salah satu contohnya. Kemudian ada kepercayaan. Nah, dalam memberikan pembelajaran di kelas, saya sebagai seorang guru harus percaya kepada anak didik saya bahwa anak didik saya semuanya mampu. Tidak ada anak didik yang bodoh, tetapi semuanya mampu. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara kecepatan setiap anak dalam memahami materi. Ada yang lebih cepat, kemudian ada yang agak sedikit lambat. Tetapi perlu dipahami bahwa tidak ada anak yang bodoh. Semua anak bisa. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai nasionalisme ke dalam lingkungan tempat bekerja. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam setiap saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah harus melibatkan Tuhan. Contohnya yaitu sebelum memulai kegiatan yaitu wajib bagi saya sebagai guru dan juga siswa saya untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya sebagai seorang guru bagaimana cara saya dalam membina anak-anak saya. Kemudian membina karakter, kemudian mendidik sehingga anak didik saya ini memiliki karakter yang baik. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini implementasinya bagaimana saya mengajarkan kepada anak-anak bahwa tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Apakah baik dalam suku, baik dalam agama, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan. Di sini implementasinya yaitu dalam kegiatan pembelajaran tentu adanya pembagian kelompok. Di sini saya membimbing anak-anak bagaimana cara
berdiskusi di dalam kelompoknya, kemudian selalu mendengarkan pendapat teman-temannya. Kemudian yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya di sini saya sebagai seorang guru bersikap adil kepada semua peserta didik saya tanpa ada sikap diskriminatif atau membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Irawan Andiase SPD. Saya dari Unit Kerja SD Maradindo. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan nilai-nilai akuntabilitas dan analisme di tempat kerja atau OPD saya. Saya sendiri sebagai guru kelas. Di sini saya akan memaparkan sebuah keterkaitan antara nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama yaitu dalam kegiatannya menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Adapun nilai-nilai yang terkait yaitu dalam akuntabilitas, pertama konsistensi, di mana yaitu menyiapkan RPP dan silabus yang disesuaikan dengan kompetisi inti dan kompetisi dasar sehingga dapat menerapkan sikap konsisten terhadap K1 dan KD. Nilai yang kedua yaitu kejelasan, di mana melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menentukan metode yang efektif dan efisien yang digunakan dalam pembelajaran. Nilai yang ketiga yaitu tanggung jawab, membuat RPP sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang guru profesionalisme. Yang keempat yaitu keseimbangan. Keseimbangan di mana menyusun RPP menciptakan keseimbangan antara teori dan fakta atau kenyataan di sekolah. Yang kelima yaitu keadilan, menentukan standar penilaian yang sama kepada seluruh siswa tanpa membedakan antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu transparansi, meminta persetujuan wakakurikulum atau kepala sekolah dalam menyusun RPP. Dan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung yaitu guru menunjukkan sikap nasionalisme dengan membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, terwujudnya misi sekolah yakni menciptakan pembelajaran yang berbasis PAIKEM dan mengembangkan kemampuan pengelolaan secara akuntabel, transparan, dan berdaya guna untuk kelangsungan operasional pendidikan di SDN Maradindo. Dan kegiatan yang kedua, saya ambil contoh, mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Adapun kaitannya dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas yaitu di sini dalam konsistensi, masuk kelas mengucapkan salam dan berdoa sebelum belajar. Nilai dalam kejelasan, menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nilai dari tanggung jawab, menyiapkan sarana prasarana pembelajaran merupakan tanggung jawab guru tersebut sebagai wali kelas. Dan keterkaitannya antara nilai-nilai dasar dengan nasionalisme tersebut sebagai berikut. Saling menghormati sesama dengan memberikan salam kepada guru. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya sikap musyawarah siswa dengan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu membuat media pembelajaran. Dan keterkaitannya antara nilai-nilai
dasar akuntabilitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan dalam pembuatan media pembelajaran dengan browsing di YouTube dan Google. Dan nilai akuntabilitas yang kedua yaitu konsistensi. Di sini menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, dengan membuat media secara tuntas dan dengan hasil yang terbaik. Dalam bentuk tanggung jawab yaitu mampu mempertanggungjawabkan media pembelajaran yang dibuat. Dan nilai-nilai yang terkait dalam nasionalisme yaitu kita sebagai seorang guru rela berkorban dari segi material maupun waktu untuk menyajikan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ghazali. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2019 Kabupaten Sigi angkatan 69. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang sudah saya implementasikan keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme. Nilai-nilai dasar akuntabilitas yang terkait dengan hal-hal yang saya lakukan di lingkungan tempat kerja saya, yang pertama yaitu integritas. Yang pertama, hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat dengan baik dan benar dan juga tepat waktu. Kepemimpinan. Memberikan contoh kepada sesama pegawai cara menjadi pegawai yang baik secara tingkah laku, etika, perlakuan dan perbuatan. Keadilan. Keadilan di sini tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Dalam hal ini, kita bergaul di lingkungan tempat kerja tanpa adanya diskriminasi. Yang selanjutnya yaitu transparansi. Dalam hal ini, setiap ada warga masyarakat yang datang untuk mencari informasi tentang terkait kegiatan yang ada di Dinas UMKM, kami memberikan layanan serta informasi yang benar tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang saya maksud adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita boleh bekerja, tapi pada suatu waktu pada jam untuk melaksanakan ibadah, kita berhenti sejenak untuk melaksanakan ibadah, kemudian kembali lagi untuk melaksanakan pekerjaan kita. Adapun nilai-nilai dasar nasionalisme yang terkait dalam kegiatan di lingkungan tempat kerja saya yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum melakukan pekerjaan, kita membaca doa agar tugas dan tanggung jawab yang kita kerja hari itu dapat selesai dengan baik. Kemudian sholat tepat pada waktunya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, pergaulan di lingkungan tempat kerja saya bergaul dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, tidak suka menimbulkan konflik, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat kerja saya. Yang sila keempat, masyarakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, setiap rapat kegiatan hasil yang dicapai melalui musyawarah dalam rapat untuk menyepakati sesuatu hal. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, setiap warga masyarakat yang datang ke kantor akan dilayani sesuai dengan SOP tanpa memilih-milih, entah dia orang status sosialnya tinggi ataupun rendah, kaya atau miskin, tua atau muda, semua dilayani sesuai dengan SOP yang berlaku dan pemberian informasi yang sesuai data dan fakta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.